Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan ya kuliah kita di SAP ke-6, yaitu komponen data penelitian. Oke. Pada dasarnya, analisis data penelitian yang baik itu dihasilkan dari komponen data penelitian yang valid, ya. Datanya valid, reliable, dan juga objektif. Oleh karena itu, di dalam kuliah pada kali ini, kita akan menyajikan terkait dengan jenis data penelitian dan juga komponen data penelitian ini melengkapi dua SAP sebelumnya yang sudah saya berikan. Oke. Kita akan membahas yang pertama terkait dengan jenis data penelitian. Ya. Jadi jenis data penelitian itu pada dasarnya ada tiga, Bapak Ibu. Yang pertama berdasarkan sifatnya, ya. Kemudian yang kedua berdasarkan skala pengukurannya. Kemudian nanti yang ketiga berdasarkan sumbernya. Ya. Berdasarkan sifatnya, yang pertama itu dibedakan menjadi satu data kuantitatif ya, dan kemudian yang kedua data eh, kuantitatif. Untuk data kualitatif itu dapat diartikan sebagai bentuk interpretasi konsep dari data. Di fungsi dari data kualitatif itu adalah menerjemahkan data mentah ke dalam uraian data, eksplanasi ataupun deskripsi. Ya. Sedangkan data kuantitatif itu data penelitian yang berbentuk angka, berbentuk data statistik, dan data dapat dilakukan analisis. Ya. Di mana data kuantitatif ini disebut-sebut sebagai metode ilmiah karena dapat diukur, ya. Kemudian rasional, objektif, dan empiris. Yang kemarin kita sudah sampaikan. Kemudian yang kedua berdasarkan skala pengukuran itu ada empat ya. Data nominal ya diartikan sebagai data yang diperoleh dengan mengkategorisasikan ya. Misalnya kalau di dalam data nominal ini banyak penelitian yang kemudian datanya mengarah kepada eh, misalnya ya data jenis kelamin ya, jantan atau betina, laki-laki atau perempuan. Kemudian ada juga data yang model seperti ini, hidup mati ya. Kemudian ya, tidak. Nah, itu masuk di data nominal. Kemudian yang kedua yang disebut dengan data ordinal. Ini datanya punya peringkatnya. Data yang diambil dengan cara mengkategorisasikan berdasarkan peringkat. Ya, hubungannya dan berdasarkan kadang dibuat dalam bentuk ranking. Nah, ini nanti ada gradasi. Misalnya kalau Bapak Ibu penelitian terkait dengan penelitian ya bersifat kualitatif ya untuk misalnya untuk melihat respon rasa ya nanti scoringnya dibuat di situ nanti dari scoring yang paling rendah misalnya satu itu tidak enak kemudian misalnya tiga itu kurang enak dan yang lima scoringnya itu enak kemudian tujuh itu enak sekali seperti itu jadi dibuat seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat tekstur ya teksturnya misalnya hmm, rapat itu dari satu tidak rapat, kurang rapat ya. Kemudian yang limanya misalnya cukup rapat, kemudian sangat rapat di tujuh. Atau juga ada yang kasih nomornya tidak ganjil satu, tiga, lima, tujuh. Ada juga yang misalnya satu, dua, tiga, empat. Tapi makin besar nilainya itu artinya makin bagus sesuai dengan target atau tujuan penelitiannya. Ini model seperti ini disebut dengan data ordinal. Nanti data itu bisa distatistikkan eh, karena data yang di scoring itu nanti scoringnya bisa dikonversi ke data yang kemudian bisa dianalisis ke dalam data statistik ya. Itu biasanya berita-berita yang juga terkait dengan misalnya non parametrik tuh rasa, bau, kesukaan ya. Kemudian tadi ya gradasi terkait dengan beberapa hal yang kita ingin lihat seperti itu. Kemudian data interval yang ketiga, data yang diperoleh dengan pengukuran. Ya, data interval ini juga misalnya pakai range ya, pakai interval itu misalnya gaji ya. Kemudian ada beberapa penelitian yang kaitannya nanti dengan skala ya, interval. Kemudian data rasio yang keempat, yang terakhir ada data yang didapatkan dengan melakukan pengukuran dan tidak dikategorisasikan
sesikan ya data rasio. Ya rasio kalau kita pengukurannya dilakukan tuh misalnya, tapi nanti eh, ada hal yang dibandingkan. Misalnya kalau laki-laki bobotnya eh, 80 kilo, kemudian wanita bobotnya 40 kilo, berarti rasionya laki-laki 2 berbanding 1 dengan wanita. 2 untuk laki-laki, 1 untuk wanita. Nah, model seperti itu juga bisa dibuat dengan data rasio. Dan beberapa hal dari penelitian yang model seperti ini juga banyak ya digunakan sebagai combine data. Kemudian yang ketiga yang kita sebut dengan data berdasarkan sumbernya. Ini data berdasarkan sumbernya ini ada dua, ya, data primer dan juga data sekunder. Data primer ini pada dasarnya adalah data yang diperoleh oleh peneliti langsung dari sumber pertama, yakni perilaku individu atau masyarakat, ya, atau hal lain yang kita ingin langsung amati dari sumber pertama. Nah, dalam rangka memperoleh data primer ini, biasanya peneliti melakukan pengumpulan data langsung kepada subjek ya, atau kepada objek penelitiannya, yaitu misalnya masyarakat seperti itu. Sejumlah cara dapat dilakukan untuk mengumpulkan jenis data ini, yaitu data primer, antara lain misalnya dengan wawancara, kemudian pengisian kuesioner atau angket, ya, observasi atau pengamatan di lapangan, ya, kemudian penelitian yang kaitannya dengan partisipatif dan non partisipatif. Itu data primer. Sedangkan yang kedua data sekunder, di mana data yang diperoleh tidak berasal dari sumber yang pertama. Nah, biasanya yang terkait dengan data sekunder ini bisa diperoleh dari data-data dokumen yang sudah resmi, yang sudah ada ya. Misalnya dalam bentuk buku ya, buku-buku, kemudian hasil-hasil penelitian gitu ya, sudah ada datanya, kemudian eh, eh, kita melakukan collecting datanya gitu ya, kemudian dari laporan-laporan penelitian ya, laporan-laporan pekerjaan gitu ya, kemudian buku harian ya, kemudian surat kabar, majalah dan lain sebagainya. Itu tiga jenis data yang tadi disampaikan ya, yang terakhir berdasarkan sumbernya. Nah, itu tadi yang saya sampaikan ya, jenis data primer dan sekunder. Kalau data primer adalah data yang jenis datanya dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Sedangkan data sekunder, berbagai data yang telah ada sebelumnya dan dapat digunakan untuk penunjang peneliti dalam melengkapi data. Nah, kita sekarang masuk ke yang kedua, terkait dengan komponen data penelitian. Nanti kita bicara terkait dengan beberapa hal yang terkait dengan perbedaan ya data-data yang kemudian dilakukan ya atau desain metode penelitiannya terkait dengan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ya, ini yang disebut dengan komponen data penelitian. Nanti juga terkait kita membahas desain metode dan teknik ya di dalam penelitiannya. Terkait dengan data, kita sampaikan bahwa kalau data di dalam penelitian ini untuk data kuantitatif dan kualitatif itu kemudian kita bisa bedakan. Data yang masuk kelompok metode kuantitatif atau penelitian kuantitatif itu datanya bersifat kuantitatif, jadi numerik ya, bisa diukur, bisa diamati ya dengan instrumen penelitian. Kemudian yang kedua hasil pengukuran variabel dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Nanti ada cara mengukur apa namanya variabelnya dengan ukuran jarak ya, meteran ya, besar ya, kemudian dengan meteran juga bisa atau dengan yang lain. Kemudian timbangan misalnya berat ya, kemudian volume ya dengan gelas ukur dan sebagainya. Jadi ada pengukurnya dan datanya bersifat kuantitatif ya, numerik ya. Kemudian yang kedua, data yang masuk dalam kelompok metode kualitatif. Yang pertama, datanya bersifat deskriptif ya. Data yang kemudian diterjemahkan atau diinterpretasikan nanti dalam bentuk yang deskriptif. Masuk dalam kolom ini adalah dokumen pribadi, ya, catatan lapangan atau kita sebut dengan field note ya. Kemudian ucapan atau tindakan responden, narasumber, key person, gitu ya. Kita bisa masukkan juga di dalam data yang dapat digunakan di dalam hasil dan pembahasan di dalam penelitian, dalam analisis kualitatif. Itu terkait dengan data, kemudian yang kedua terkait dengan desain ya. Desain penelitian untuk metode kuantitatif ya, itu biasanya dia
spesifik, jelas dan sudah rinci dari awal. Mereka sudah sangat detail itu mengungkapkan berbagai penjelasan terkait dengan metode kuantitatifnya ini. Dan dari awal itu proposal atau metode yang digunakan atau analisis yang kemudian akan digunakan itu bersifat tetap atau fix dan itu digunakan sebagai acuan atau guidance di dalam langkah demi langkah penelitian atau tahapan yang dilakukan. Beda dengan yang kedua, yang metode kualitatif, gitu ya, desain yang menggunakan metode kualitatif itu sifatnya global atau umum dan dia masih bisa berubah di dalam proses atau tahapan penelitian, ya. Jadi kalau kemudian datanya itu kemudian dirasa kurang, tapi kemudian harus diperoleh data di lapangan, maka kemudian dia akan dilakukan perubahan atau penambahan dari analisis yang atau metode yang akan dikembangkan seperti itu. Misalnya metode pengambilan data itu ada beberapa. Salah satunya ada yang kemudian apa namanya bisa menggunakan sampel yang jumlahnya sedikit, tapi kemudian dari responden yang kita gunakan ini kalau kemudian datanya belum lengkap, kita akan bisa mendapatkan data lain dari petunjuk narasumber yang pertama, kemudian ke narasumber yang kedua, ya. Narasumber yang kedua merasa belum lengkap datanya, oh Anda bisa cari di orang yang bernama ini, itu masuk di apa namanya narasumber yang ketiga sampai kemudian semua data yang kita perlukan lengkap, ya. Snowball istilahnya itu juga bisa kita lakukan dan itu sangat fleksibel, ya. Kemudian kalau kita membuat kuesioner yang ternyata tidak lengkap gitu ya, pada saat kemudian dilakukan di lapangan banyak data yang tidak terkoleksi dan kemudian kita berpikir perlu datanya diambil, kemudian kita membuat field atau catatan lapangan ya untuk menambahkan itu. Jadi bisa itu dilakukan. Sehingga bersifat metode ini terus berkembang ya dan muncul di dalam proses penelitian yang dilakukan. Ya, jadi membuat apa namanya membuat usulan atau kajian proposalnya ini untuk yang apa namanya yang metode penelitian ini yang sifatnya kualitatif ini lebih rumit ya, lebih rumit. Kemudian berdasarkan tujuan, kalau berdasarkan metode kuantitatif, ya penelitian yang bersifat kuantitatif itu menunjukkan hubungan antar variabel. Ubahnya kemudian diatur. Kadang menggunakan kombinasi dari beberapa perlakuan gitu ya untuk mendapatkan peubah. Nah, bisa dengan desain tunggal ya. Misalnya kalau di eksakta itu kuantitatif itu metode rancangan acak lengkap atau rancangan acak kelompok ya. Bisa split splot design ya, Bojo Sangkar Latin, banyak lagi gitu ya. Dan kadang ada kombinasi, misalnya dengan rancangan acak lengkap pola faktorial, ada dua faktor, ada tiga faktor. Jadi ini untuk melihat dugaan adanya pengaruh lain dari perlakuan yang kita lakukan. Jadi kemudian dikembangkan menjadi faktor satu, faktor dua. Dan kemudian dilihat hasilnya sebagai bagian dari kombinasi. Kalau kombinasinya berpengaruh nyata di dalam uji ANOVA atau uji T, misalnya analisis ragam ya atau sidik ragam, maka kemudian pengaruh faktor tunggal dari masing-masing faktor tidak kita lihat karena kita ingin melihat pengaruh dari kombinasinya. Kalau kemudian itu berpengaruh nyata, maka yang dibahas adalah kombinasi yang kemudian berpengaruh nyata. Mengapa, apa sebabnya, apa faktornya seperti itu. Tapi kalau kemudian dia tidak berbeda nyata, baru kemudian kita bisa melihat faktor tunggalnya, pengaruh dari faktor tunggal. Ya, kalau ada dua faktor berarti faktor A dan faktor B, kemudian dilihat untuk melihat apakah di faktor tunggal ada yang berpengaruh nyata. Kalau ada, itu yang kemudian kita bahas. Nah, misalnya banyak saya membimbing itu di penelitian S2, S3 itu kadang mereka menggunakan rancangannya satu arah saja, misalnya RAL saja. Nanti ada tahap satu, ada RAL di tahap kedua. Padahal bisa digabung gitu ya. Jadi kemudian bisa lebih efisien. Kemudian yang kedua, dia menguji teori untuk penelitian bersifat kuantitatif. Hipotesisnya diuji. Berbeda dengan kualitatif, nanti dia malah mendapatkan teori ya, baru seperti itu. Dan kemudian yang C untuk yang kualitatif ini mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif, gitu ya. Jadi sifatnya nanti deduktif ya, dari umum ke khusus. Sedangkan yang metode penelitian kualitatif itu akan menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif. Pola hubungannya nanti dilihat. Makanya kemudian ada penelitian yang sifatnya
nilai programming ya, kemudian dilihat seperti itu pengaruhnya. Kemudian yang kedua dia akan menemukan teori atau mendapatkan teori baru. Berbeda dengan yang kuantitatif tadi, menguji hipotesis atau menguji teori. Kemudian yang kualitatif berikutnya, yang C, menggambarkan realitas yang kompleks. Kemudian yang D, memperoleh pemahaman terhadap makna. Dan ini sifatnya induktif ya. Ya, penelitian sifatnya induktif. Jadi dari khusus yang bersifat kekhususan nanti kemudian di generalisasi atau masuk ke umum seperti itu. Jadi kalau yang kuantitatif itu sifatnya deduktif ya dari umum kemudian masuk ke arah khusus kemudian dari ini kalau dari penelitian kualitatif maksudnya itu yang bersifat induktif ya dari khusus kemudian ke umum. Hal-hal yang kemudian diteliti secara khusus kemudian ke umum seperti itu. Kemudian dari teknik penelitian, ya, dari teknik penelitian untuk metode kuantitatif itu biasanya teknik penelitiannya menggunakan teknik eksperimen atau percobaan atau menggunakan perlakuan. Ya, ada beberapa perlakuan, kalau faktor tunggal satu perlakuan. Nah, ada juga dua perlakuan dan sebagainya. Nanti dikembangkan desainnya yang tadi dari rel satu arah menjadi rancangan acak lengkap menggunakan pola faktorial. Jadi lebih dari satu faktor seperti itu. Kemudian biasanya teknik penelitiannya dia juga menggunakan kuesioner ya. Kuesioner juga bisa dibuat seperti itu. Jadi bisa dibuat dan dianalisis nanti ya. Yang tadi ya nanti kuesioner itu ada yang kuesioner yang bersifat tertutup. Jadi kita mau memahami atau menguasai populasinya kita tahu betul sehingga kemudian pertanyaan bisa kita arahkan dan jawabannya juga bisa kita tentukan. Jadi mereka tinggal pilih. Itu yang tertutup. Kalau yang nanti terbuka itu ada kemungkinan itu di dalam metode kualitatif ya. Terbuka nanti kemudian dia bisa memberikan jawaban seperti yang dia atau yang responden inginkan untuk dijawab yang mungkin gitu berbeda dari masing-masing responden. Tapi yang bentuk yang kuantitatif nanti kuesionernya sudah kita arahkan ya. Ya biasanya banyak yang tertutup. Jadi tinggal menjawab A, B, C, D alternatifnya seperti itu. Atau juga iya, tidak. Atau setuju, kurang setuju, tidak setuju. Ya, sangat tidak setuju. Misalnya seperti itu. Kemudian yang C untuk yang kuantitatif, observasi dan wawancaranya terstruktur. Yang tadi ya, yang tidak struktur itu nanti yang kualitatif ya. Biasanya tidak struktur. Yang struktur tadi ya, yang tadi sudah dipahami betul, kemudian jawabannya sudah disiapkan karena dia tahu betul tuh populasinya, karakteristik populasinya untuk yang kuantitatif, kemudian kita kembangkan kuesioner dan wawancaranya itu terstruktur. Kemudian yang metode kualitatif, yang pertama itu partisipan observasi. Jadi sifatnya seperti itu dan kemudian biasanya penelitinya sebagai instrumen penelitian masuk di dalam. Kemudian menggunakan deep interview, nanti penelitian secara mendalam, jadi apapun bisa ditanyakan dan kemudian peluang jawaban dari responden itu juga sangat luas seperti yang diinginkan. Itu in deep interview. Jadi kemudian kita sangat dalam dan ada sisi baiknya karena kemudian kita bisa memotret betul apa yang eh, diinginkan atau apa yang disuarakan oleh sumber data atau respondennya. Kemudian C-nya kita biasanya juga melakukan dokumentasi sebagai bukti ya, penelitian model kualitatif ya, kunjungan ke masyarakat, waktu interview apa itu juga digunakan sebagai dokumentasi ya, bahwa kita sampai ke sana, narasumbernya jelas ya, ada fotonya dan kemudian lingkungan di mana kemudian mendukung apa yang kita inginkan di dalam situasi penelitian itu akan muncul di dalam dokumentasi. Kadang juga dokumentasi tidak hanya foto tapi juga kemudian video ya, beberapa hal yang bersifat visualnya kemudian bisa dimunculkan. Kemudian bisa juga menggunakan triangulasi. Jadi itu beberapa perbedaan dari teknik penelitian di metode yang bersifat kuantitatif dan juga kualitatif. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen atau eh, alat yang digunakan sebagai pengambil data di dalam penelitian atau instrumen penelitian itu di dalam metode kuantitatif itu wujudnya itu instrumennya berupa tes ya atau juga angket ya, dan juga wawancara.
Dan instrumen yang gunakan ada instrumen yang kemudian telah standar sudah kalau alat itu ya, kalau instrumen berupa alat sudah divalidasi ya, atau sudah distandarisasi. Istilahnya kalau pengukuran itu sudah di tera. Jadi kemudian akan akan sangat akurat nanti penelitiannya. Ya. Kadang kalau penelitian bisa menggunakan meteran, meteran juga harus dilihat tuh kan beberapa yang seperti harus distandarisasi. Kalau tidak, misalnya meteran yang berupa gulungan yang panjang itu kadang kita gunakan untuk mengukur lingkar pohon ya, jarak eh, jalan dan lain sebagainya. Tapi kemudian karena sering terpakai itu melar gitu. Melar itu apa ya? Dia bisa memanjang tuh karena tarikan dari pengukur yang satu ke pengukur yang lain dan dalam waktu yang panjang kemudian dia tidak akurat lagi itu dia harus disinkronize lagi ya. Jadi biasanya mensinkronisnya itu yang paling mudah ada menggunakan pengukur yang menggunakan model pengukuran yang apa yang kayak batang seng gitu yang kecil gitu ya. Kayak penggaris yang kemudian bisa dikeluarkan. Itu tidak akan memanjang, tidak akan molor ya. Oleh karena itu digunakan sebagai standar. Kan ada yang berupa kayak pita gitu ya. Itu yang harus distandarisasi ya atau beli yang baru ya kalau menginginkan ukuran yang sangat panjang kan kalau itu gulungannya panjang sekali ya akuratkan itu dengan membeli yang baru misalnya kalau penelitiannya memang sumber dananya cukup ya kemudian yang untuk metode kualitatif itu human instrument ya peneliti sebagai instrumen ya, itu yang banyak dilakukan jadi kadang memang tidak perlu sampel penelitian yang banyak seperti hanya di kuantitatif. Ya, kalau di kuantitatif untuk menentukan sampel ya atau ulangan itu juga ada standarnya dan ada rumusnya. Ya, gitu ya. Misal kalau menentukan ulangan saja jumlah ulangan ya ada perlakuan, ada ulangan, itu ulangannya minimal tuh yang layak berapa. Itu juga ada rumusnya ya. Kalau di eksakta ada juga yang menggunakan T, kalau rumus ya T kali N min 1 lebih besar sama dengan 15. T kali kurung N min 1, ya, kurung tutup lebih besar sama dengan 15. T-nya itu treatment atau perlakuan yang dicobakan, N-nya itu ulangan. Nah, nanti T-nya kali N, N-nya berapa minimal yang lebih besar atau sama dengan 15. Jadi itu yang harus digunakan. Kemudian jumlah apa namanya jumlah sampel di dalam masing-masing ulangan itu juga ada standar. Kalau laboratorium minimal di lab gitu ya, minimal kalau dia berwujud itu 10 saya. Ya, kalau hewan tuh paling enggak 10 misalnya, atau tikus 10 ya, tikus atau yang lain. Tapi kemudian kalau di lapangan itu bisa harus misalnya 20 gitu, supaya kemudian rata-ratanya diperoleh dari wah, apa namanya ulangan jumlah sampel di dalam ulangan yang banyak. Jadi makin akurat ya, makin valid gitu. Ya. Kalau diambil rataan yang dihasilkan dari sampel yang lebih besar. Kemudian yang berikutnya untuk yang kualitatif, yang B, catatan atau field note ya, juga diperlukan rekaman tadi juga ada ya, dokumentasi yang sama tapi juga rekaman masuk di sini karena kadang ucapan bisa digunakan sebagai bagian dari data penelitian. Kalau itu berasal dari keynote ya, keynote atau dari key person ya. Jadi kunci utama narasumber yang ada di lapangan. Apakah tokoh adat gitu ya, apakah dia merupakan orang yang ahli membuat jamu ya. Saya kalau di masyarakat Dayak tanaman obat ya dan lain sebagainya. Guru dan tokoh agama misalnya seperti itu bisa dilakukan. Kemudian menggunakan juga kamera, handycam dan lain sebagainya. Jadi kualitatif memang lebih rumit sedikit dalam memperoleh data ya, dibandingkan dengan yang kuantitatif. Oleh karena itu penelitiannya ini secara pembiayaan juga lebih tinggi dan dihargai lebih tinggi dibandingkan dengan kuantitatif. Ya, kalau di Dikti ya, Jakarta yang mendanai penelitian-penelitian dosen perguruan tinggi PTN PTS itu dalam seleksi nasional itu yang penelitian kuantitatif itu dihargai per tahun antara 150-200 ya. Jadi per tahun kalau 3 tahun jadi 600, kalau 2 tahun 400. Tapi kalau yang kualitatif tuh setahun bisa sampai 350 sampai 500. Jadi luar biasa besar ya kalau 2 tahun 3 tahun seperti itu. Karena rumit seperti ini ya. Dan karena dia juga bisa menghasilkan hipotesis atau teorema yang baru itu yang kemudian diinginkan sebagai temuan atau kebaharuan yang
diharapkan juga bisa dimanfaatkan untuk memberikan solusi kepada permasalahan di masyarakat. Ya, dan harganya memang mahal seperti itu. Kemudian terkait dengan sampel atau sumber datanya, ya, yang tadi juga saya singgung, untuk yang kuantitatif itu harus besar. Jadi dia harus representatif. Kalau datanya dianggap representatif, artinya jumlah ulangan dan sampel di ulangan itu cukup. Ya, kalau tadi menggunakan rumus T kali N-1 lebih besar sama dengan 15. Gitu. Kalau di anak-anak S1, S2, atau purposive sampling diambil berapa? 5% atau 10% dari populasi, atau menggunakan metode apa gitu ya, metode yang lain yang digunakan untuk menentukan jumlah apa sampel di dalam populasi. Ya, jadi banyak sekali itu yang bisa digunakan untuk dalam rangka mendapatkan sumber data atau sampel, ukuran sampelnya itu besar dan representatif. Ya, jadi kalau kemudian rata-rata data diperoleh dari sampel yang tidak banyak itu kemudian biasanya tidak valid atau kurang valid, ya, tidak merepresentasi. Nah, apalagi kalau kemudian sebarannya lebih tinggi, ya, SEM-nya lebih tinggi. Jadi nanti kelihatan datanya tidak homogen, kelihatan seperti itu. Kemudian yang C dapat mungkin random. Ya, jadi harus acak memang, harus acak dilakukan. Dan kemudian ditentukan sejak awal. Karena penelitian kuantitatif itu proposal, usulan, sumber data, sampel, rancangan percobaan, ya, kemudian banyak hal terkait dengan metode itu harus fix dulu, baru kemudian itu yang digunakan sebagai guidance, ya, arah penelitian. Tidak akan berubah kalau dalam penelitian kuantitatif fix sejak awal. Jadi sudah dari awal itu sudah settle. Kemudian kalau sampel atau sumber data dari metode kualitatif itu tidak perlu besar, kecil. Saya pernah cerita, saya punya mahasiswa S2 yang penelitian untuk melihat tata niaga penjualan potongan kayu ulin yang bentuk 1 meter 1 meter yang itu diambil eh, informasinya itu dari tunggul pohon ulin yang sudah mati, jadi itu dimanfaatkan. Tapi kenyataan di lapangan, makanya itu kemudian diteliti, ada dugaan tuh. Itu diambil dari pohon-pohon ulin yang bagus, tapi sengaja dipotong 1 meter 1 meter ya, dan kemudian dijual lebih mudah. Itu karena dianggap atau mereka menyampaikan informasi bahwa itu berasal dari tunggul ulin yang sudah mati. Jadi kemudian dimanfaatkan. Oleh karena itu penelitiannya hati-hati. Jadi dari pertama sampelnya 6 dirubah jadi 3, kemudian berubah menjadi satu. Dan satu pun itu human instrument. Jadi penelitinya, mahasiswanya sebagai instrumen penelitian yang mengcollecting data. Nah, ini berbahaya kalau sampai ketahuan dia dibunuh. Karena ini kan hal yang bersifat ilegal. Oleh karena itu di metode kualitatif ini memang bisa tidak terlalu besar sampai jadi kecil, sedikit juga bisa. Ya, dan tidak representatif ya karena memang tidak diambil dengan jumlah sampel atau ukuran populasi yang besar. Kemudian dia juga bisa digunakan dengan model purposive sampling ya. Jadi di proporsi kemudian kita bobot proporsive samplingnya itu dengan kriteria. Oh, kalau kita mengambil responden paling tidak yang umurnya udah di atas 20 tahun. Jadi dalam komunikasi juga bisa dia apa atau menjawab pertanyaan dengan baik dan bisa melogika ya. Jadi kalau kemudian dicampur ada yang umur di bawah 20 tahun, maksudnya nanti datanya tidak valid karena beberapa hal dia misalnya tidak terlalu mati. Dan harus tinggal di situ minimal berapa tahun. Jadi kalau kemudian populasi itu diharapkan bisa memotret ya, kendala yang ada di desa kan paling tidak dia sudah pernah tinggal di desa misalnya paling tidak 10 tahun. Jadi kemudian itu juga kan sebagai apa namanya batasan atau pembobotan dari respon yang nanti akan diambil itu purposive. Jadi kemudian purposive itu kita memang menentukan pemilihan responden itu berdasarkan kriteria yang sudah kita tentukan. Jadi walaupun tidak besar, tapi kemudian dianggap nanti mewakili dan lebih mendekati ya apa yang kita inginkan dari studi atau tujuan penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian yang dia berkembang setelah proses penelitian tadi ya dia bisa apa fleksibel nanti kemudian bisa berkembang ya di dalam tahapan penelitian itu penelitian yang kita kembangkan di kualitatif. Kemudian untuk analisis datanya ya analisis data yang tadi saya kembangkan di depan itu untuk yang menggunakan penelitian atau metode kuantitatif itu setelah selesai pengumpulan data
baru bisa dilakukan analisis data. Jadi data itu akan dianalisis pada saat data yang diinginkan sesuai dengan perubahan yang diamati, parameter yang diamati, variabel yang diamati itu kemudian sudah tuntas. Itu baru kemudian datanya akan di collecting, ditabulasi, dan kemudian baru dilakukan analisis data. Seperti itu ya. Kemudian sifatnya di analisisnya akan deduktif ya, deduktif ya, dari umum ke khusus. Jadi apa yang kemudian kita teliti itu nanti bisa dilakukan secara general gitu ya, dan kemudian nanti interpretasi dilakukan secara lebih fokus gitu ya, lebih detail gitu ya. Jadi dari umum ke khusus. Kemudian dia menggunakan analisisnya menggunakan analisis statistik. Jadi ya, kalau eksperimental misalnya menggunakan uji F ya, atau uji F itu sama dengan analisis seragam atau juga analisis varian. Nah, jadi mudah untuk melakukan itu dan kita bisa melihat banyak hal. Kalau kemudian kita ingin melihat trennya nanti apabila dia berpengaruh nyata ya perlakuan yang dicobakan dengan metode misalnya rancangan faktorial, RAL, rancangan faktorial, RAK lain sebagainya. Kemudian kita nanti bisa lihat ya di dalam apa namanya di dalam menguji apa namanya istilah uji lanjut ya, uji nilai tengah dari rata-rata perlakuan ya. Kalau kemudian dia berpengaruh kan ada uji lanjut itu kemudian kita bisa menggunakan misalnya untuk melihat trennya kita menggunakan uji polinomial ortogonal nanti kita bisa dapat itu kurva responnya nanti grafiknya apakah kubik kuadratik ya nanti ada puncaknya turun atau linear ke atas linear ke bawah nanti kemudian kita bisa tahu tuh kalau dia kuadratik nanti ada tingkat optimal yang kita kemudian bisa rekomendasikan gitu ya. Dan itu biasanya tidak di perlakuan yang dicobakan. Kalau perlakuan dosisnya 0, 2, 4, 6, 8, nanti kita bisa dapat di 5 itu yang optimal. Nah, itu kebaikan dari analisis ya analisis uji lanjut menggunakan uji polinomial ortogonal. Tidak menggunakan yang lainnya, misalnya dan ke di uji nyata jujur, BNT, BNJ, dan sebagainya. Kemudian yang kedua untuk analisis yang digunakan untuk metode kualitatif atau penelitian kualitatif. Ya, dia terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Kan kemudian dipantau ya apa yang datanya kurang dan apa yang masih diperlukan. Kalau cukup ya mereka menggunakan desain yang awal, tapi kalau kemudian berkembang dia akan menambah terus dan itu akan menyesuaikan. Sehingga analisis data itu dilakukan secara tetap untuk menentukan apakah ini dilanjutkan. Ya Kak, misalnya kalau nanti respondennya tadi tadi itu menggunakan apa snowball metode ya saya gitu. Jadi satu orang nggak cukup, dua orang sampai kadang oh 11 orang baru kemudian datanya bisa selesai atau tuntas ya. Kemudian bersifat induktif tadi ya dari khusus ya ya penelitian sifatnya khusus karena respondennya sedikit tadi ya. Jadi kita sangat detail gitu. Jadi dari yang bersifat khusus itu kemudian baru diinterpretasikan secara umum, tapi bersifat tentatif ya kalau penelitian kualitatif dan ada time frame-nya. Jadi kita harus tunjukkan penelitian dilakukan di mana, lokasi di mana, waktunya kapan. Karena nanti di waktu yang berbeda hasilnya bisa berbeda. Tapi kita tahu nih nanti tentatifnya dia dilakukan di tahun berapa ya dan lokasinya yang mana. Jadi nanti akan ada hal yang nanti kita bisa gunakan. Tapi kalau yang kuantitatif itu bisa diumum nanti dipakai. Ya, kalau kita penelitiannya menggunakan dosis pupuknya 5 ton per hektar menggunakan kombinasi NPK, maka hasilnya untuk padi itu bisa diperoleh per hektar misalnya 7 ton. Nah, 7 ton itu bisa di generalkan dengan perlakuan yang sama, hasil yang sama nanti bisa diperoleh dengan eh, aplikasi pupuk itu di tempat yang lain dengan tipe tanah yang kurang lebih sama. Di Jawa, kemudian dipakai di Irian. Pakai juga di Sumatera dengan tipologi lahan yang kurang lebih sama. Kalau berbeda ya nanti berbeda. Oleh karena itu bisa digeneralkan. Kemudian yang berikutnya untuk menentukan kualitatif ini dia berfungsi untuk mencari pola atau bermanfaat untuk mencari pola, model, tema dan yang teori ini yang paling banyak nanti menghasilkan hipotesis teori yang baru ya. Kemudian
yang terakhir sekarang kapan penelitian ini berakhir? Nah, penelitian yang berakhir kalau untuk penelitian kuantitatif itu setelah semua data yang direncanakan itu dapat diambil atau dapat terkumpul. Dan kepercayaan terhadap hasil penelitian itu berdasarkan pengujian validitas dan reliabilitas ya, atau derajat ketepatan dari instrumen yang digunakan. Ketepatan data, ketepatan instrumen ya, itu kemudian yang dilihat. Jadi baru kemudian berakhir. Sedangkan untuk penelitian yang bersifat kualitatif itu ya, akan berhenti setelah tidak ada lagi data yang kemudian diperlukan atau dianggap baru. Jadi pada saat itu data dianggap sudah terpenuhi atau data jenuhnya sudah tercapai. Jadi berhenti pada saat itu untuk penelitian kualitatif. Kemudian kepercayaan terhadap hasil penelitian itu berdasarkan pengujian kredibilitas ya, proses dan hasil penelitian. Jadi kalau pengujiannya bisa menggunakan metode yang kredibel, respondennya kredibel, menggunakan metode desain penelitian yang bagus gitu, maka kemudian proses hasil penelitiannya akan lebih diakui ya, dan dipercaya. Ya. Oke, Bapak Ibu itu yang bisa kita sampaikan ya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup kuliah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.